Halo teman-teman, selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun teman-teman berada dan kapanpun teman-teman menyaksikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah Sistem Akuntansi kelas B yang akan memaparkan materi bab 12 yaitu terkait sistem akuntansi biaya. Sebelum itu, izinkan saya mengenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Angga dan Indra Yusuf dengan NPM 053, yang kedua ada Zulham Muhammad Rizky dengan NPM 056, yang ketiga ada Muhammad Rian Saputra dengan NPM 057, yang keempat ada saya sendiri Najwa Saskia Rasyawati dengan NPM 088, yang kelima ada Mutia Bila Aurike dengan NPM 089, dan yang terakhir atau yang keenam ada Rizka Luciani Ananda dengan NPM 113. Selamat menyaksikan. Halo, perkenalkan nama saya Zulham Muhammad Rizky dengan NPM 240 130 10056. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai deskripsi kegiatan dan juga dokumen yang digunakan. Jadi, sistem pengawasan produksi berfungsi untuk memantau pelaksanaan setiap order produksi yang telah ditetapkan oleh bagian produksi dengan tujuan untuk memastikan proses berjalan sesuai rencana. Dalam perusahaan yang mengandalkan sistem produksi berdasarkan pesanan pelanggan, order produksi sangat terkait secara langsung dengan pesanan yang diterima oleh bagian penjualan, sehingga koordinasi antar departemen menjadi krusial untuk menjaga ketepatan waktu dan kualitas dari hasil produksi. Kemudian apa saja dokumen yang digunakan? Jadi yang pertama adalah dokumen surat order produksi, kemudian daftar kebutuhan bahan, yang ketiga daftar kegiatan produksi, yang keempat bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang, yang kelima bukti pengembalian barang gudang, yang keenam kartu jam kerja, dan yang ketujuh adalah laporan produksi selesai. Nah, materi selanjutnya adalah fungsi yang terkait. Jadi, maksudnya adalah fungsi yang terkait dalam sistem pengawasan produksi. Di sini ada 5, ada fungsi penjualan, fungsi produksi, fungsi gudang, fungsi akuntansi biaya, dan fungsi perencanaan dan pengawasan produksi. Gitu. Yang pertama kita akan membahas dulu terkait fungsi penjualan. Nah, dalam perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan dari pembeli, fungsi penjualan bertanggung jawab atas penerimaan order dari pelanggan dan meneruskan order tersebut ke fungsi produksi. Jika order dari pelanggan ditulis dalam formulir yang disediakan oleh perusahaan, order pelanggan ini dapat langsung diserahkan oleh fungsi penjualan ke fungsi produksi untuk dapat segera diproses. Jika order dari pelanggan belum berisi informasi yang lengkap, fungsi penjualan berkewajiban untuk menambah informasi yang kurang atau menuliskan kembali ke dalam surat order produksi yang berisi informasi lengkap bagi kepentingan fungsi produksi. Nah, dalam perusahaan yang berproduksi secara massal, order produksi umumnya ditentukan bersama dalam rapat bulanan antara fungsi pemasaran dan fungsi produksi. Kemudian yang kedua adalah terkait fungsi produksi. Fungsi produksi ini bertanggung jawab atas pembuatan perintah produksi bagi fungsi-fungsi yang ada di bawahnya yang terkait dalam pelaksanaan proses produksi guna memenuhi permintaan produksi dari fungsi penjualan. Dalam perusahaan besar, fungsi produksi biasanya dibantu oleh fungsi perencanaan dan pengawas produksi dalam pembuatan order produksi tersebut. Order produksi tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis dalam dokumen yang disebut surat order produksi. Surat order produksi ini dilampiri dengan surat kebutuhan bahan dan daftar kegiatan produksi. Fungsi produksi ini bertanggung jawab atas pelaksanaan produksi sesuai dengan order produksi dan daftar kebutuhan bahan serta daftar kegiatan produksi yang melampiri surat order produksi tersebut. Nah, untuk Departemen Produksi dan Pelaksanaan Produksi ini berada di tangan bagian produksi. Kemudian yang ketiga yaitu fungsi gudang. Nah, dalam sistem pengawasan produksi dan sistem akuntansi biaya ini, fungsi gudang bertanggung jawab atas pelayanan permintaan bahan baku, bahan penolong, dan bahan yang lain yang digudangkan. Fungsi ini juga bertanggung jawab untuk menerima produk jadi yang diserahkan oleh fungsi produksi. Nah, untuk fungsi yang keempat adalah fungsi akuntansi biaya. Dalam sistem pengawasan produksi dan sistem akuntansi biaya ini, fungsi akuntansi biaya bertanggung jawab untuk mencatat konsumsi berbagai sumber daya yang digunakan untuk memproduksi pesanan. Pencatatan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik untuk pesanan tertentu dilakukan oleh fungsi ini atau fungsi akuntansi biaya dalam kartu harga pokok produk atau harga pokok produksi. Biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi dicatat oleh fungsi ini dalam kartu biaya.
Untuk fungsi yang terakhir adalah fungsi perencanaan dan pengawasan produksi. Nah, fungsi ini merupakan fungsi staf yang membantu fungsi produksi dalam merencanakan dan mengawali kegiatan produksi. Perencanaan produksi diwujudkan dalam perhitungan rencana kebutuhan bahan dan peralatan yang akan digunakan untuk memproduksi pesanan yang diterima dari fungsi penjualan. Rencana produksi dituangkan oleh fungsi ini dalam dokumen daftar kebutuhan bahan dan daftar kegiatan produksi. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai jaringan prosedur yang membentuk sistem. Jaringan prosedur yang membentuk sistem pengawasan produksi dan sistem akuntansi biaya dalam perusahaan manufaktur adalah ada 6. Yang pertama yaitu prosedur order produksi. Selanjutnya yang kedua yaitu prosedur permintaan dan pengeluaran barang dalam gudang. Nah, jadi prosedur ini untuk mengetahui permintaan dan pengeluaran barang dari dalam gudang. Kemudian yang ketiga yaitu prosedur pengembalian barang gudang. Nah, prosedur ini digunakan untuk mengembalikan barang ke gudang. Ada kalanya bahan baku yang telah diambil dari gudang untuk kepentingan produksi pesanan tertentu tidak seluruhnya habis digunakan. Pengembalian bahan baku tersebut ke gudang dilakukan oleh fungsi produksi melalui prosedur pengembalian barang gudang. Dengan prosedur ini, dihasilkan dokumen sumber berupa bukti pengembalian barang gudang yang digunakan untuk mengurangi beban bahan baku yang dicatat dalam kartu harga pokok pesanan yang bersangkutan dan menambah persediaan bahan baku yang dicatat dalam kartu persediaan. Kemudian yang kedua yaitu prosedur pencatatan beban tenaga kerja langsung. Nah, prosedur ini digunakan untuk mencatat beban tenaga kerja langsung yang dikonsumsi untuk mengerjakan order produksi tertentu atau yang dikeluarkan dalam periode waktu tertentu. Kemudian yang selanjutnya yaitu prosedur produk selesai dan pembebanan biaya overhead pabrik. Prosedur ini digunakan untuk mencatat biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada pesanan tertentu berdasarkan tarif yang ditentukan di muka dan total harga pokok produksi atau HPP selesai yang ditransfer dari fungsi produksi ke fungsi gudang. Kemudian yang terakhir yaitu prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya. Nah, prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya ini itu termasuk beban administrasi dan umum dan beban pemasaran. Prosedur ini digunakan untuk mencatat biaya overhead pabrik yang sesungguhnya, beban administrasi dan umum, kemudian serta beban pemasaran. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagan alir sistem pengawasan produksi. Pada flowchart yang pertama yang bernomor 12.7 sistem akuntansi biaya. Biaya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu biaya produksi, yaitu biaya yang langsung terkait dengan proses pembuatan produk. Dan yang kedua biaya non produksi, yaitu biaya yang tidak berhubungan langsung dengan produksi, seperti pemasaran dan administrasi. Kemudian biaya produksi dikelompokkan berdasarkan metode penentuan biaya. Yang pertama yaitu adalah metode full costing, yaitu menyertakan semua unsur biaya produksi, tetap dan variabel, dalam penentuan harga pokok produk. Dan metode kedua yaitu variable costing, yaitu hanya memasukkan biaya variabel dalam harga pokok produksi. Biaya tetap dianggap sebagai beban periode. Kemudian setiap metode tersebut memiliki dua sistem biaya. Yang pertama yaitu sistem biaya historis, yaitu mencatat biaya berdasarkan data aktual atau realisasi yang terjadi. Kemudian sistem biaya yang kedua itu sistem biaya standar, yaitu menggunakan standar ataupun taksiran biaya yang telah ditetapkan sebelumnya sebagai acuan, lalu dibandingkan dengan biaya aktual. Kemudian sistem biaya ini kemudian diterapkan ke dua pendekatan perhitungan biaya. Yang pertama yaitu metode harga pokok pesanan atau job order costing, yang digunakan jika produksi berdasarkan pesanan khusus. Biaya ditelusuri ke tiap pesanan. Kemudian yang kedua yaitu metode harga pokok proses atau proses costing, yaitu digunakan jika produk dibuat secara massal dan terus menerus. Kemudian biaya dikumpulkan per proses atau departemen.
Kemudian untuk flowchart yang kedua yaitu aliran biaya dalam akun buku besar. Pertama-tama itu bahan baku dibeli dan dicatat dalam akun persediaan bahan, lalu dikeluarkan ke barang dalam proses ketika digunakan. Selanjutnya gaji dan upah langsung serta biaya overhead pabrik baik aktual maupun yang dibebankan dicatat dan diarahkan ke BDP atau barang dalam proses. Kemudian setelah proses produk selesai, biaya BDP dipindahkan ke akun persediaan produk jadi. Kemudian biaya overhead pabrik yang dibebankan berasal dari estimasi ataupun tarif yang telah ditentukan. Kemudian dikompensasi dengan biaya overhead aktual. Kemudian selisih antara biaya overhead aktual dan dibebankan akan ditutup ataupun disesuaikan dengan akun lain, misalnya ke harga pokok penjualan atau beban lain. Selanjutnya, biaya administrasi dan umum serta biaya pemasaran tidak masuk ke proses produksi, tetapi dicatat langsung sebagai beban periode non-produksi. Kemudian selanjutnya yaitu semua biaya non-produksi dicatat dalam akun biaya administrasi dan umum dan biaya pemasaran. Kemudian ketika produk dijual, biaya dipindahkan ke harga pokok penjualan dan laba atau rugi dapat dihitung. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai informasi dan dokumen. Yang pertama yaitu informasi yang diperlukan oleh pihak manajemen. Yaitu yang pertama adalah order produksi yang belum selesai. Kemudian yang kedua ada informasi order produksi yang telah selesai. Kemudian yang ketiga ada informasi harga pokok produk jadi. Kemudian yang keempat ada informasi harga pokok produk yang masih dalam proses pada saat tertentu. Dan yang kelima adalah informasi biaya menurut pusat biaya. Kemudian dokumen yang digunakan antara lain adalah yang pertama adalah surat order produksi, yang kedua daftar kebutuhan bahan, yang ketiga daftar kegiatan produk, yang keempat bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang, yang kelima bukti pengembalian barang gudang, yang keenam kartu jam kerja, yang ketujuh laporan produk selesai, yang ke-8 bukti memorial atau jurnal voucher, dan yang 9 adalah bukti kas keluar. Baik, selanjutnya saya Melkia Bila Aurika akan membahas mengenai pentingnya menjaga akurasi dalam sistem pencatatan biaya atau yang biasa disebut dengan praktik yang sehat dalam sistem akuntansi biaya. Yang pertama, semua dokumen penting seperti bukti permintaan barang, bukti kas keluar, sampai bukti memorial harus dicetak dengan nomor urut. Kenapa ini penting? Karena nomor urut memudahkan kita melacak transaksi dan memastikan tidak ada yang hilang atau disalahgunakan. Kalau ada yang meloncat, kita langsung tahu ada yang perlu diperiksa. Lalu, secara berkala kita juga harus melakukan rekonsiliasi. Nah, ini adalah proses mencocokkan data dari kartu biaya dengan akun kontrol di buku besar. Tujuannya agar tidak ada selisih antara catatan rinci dan catatan utama. Dengan begitu, kita bisa pastikan semua biaya benar-benar tercatat dengan akurat. Kemudian, di dalam praktiknya, pencatatan biaya ini didukung oleh berbagai dokumen dan buku pembantu. Misalnya, kartu harga pokok produk digunakan untuk mencatat biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Semuanya dicatat sesuai dengan dokumen sumber seperti rekap upah atau bukti memorial. Jadi, bisa dibilang setiap angka yang masuk ke laporan keuangan mempunyai jejaknya masing-masing. Terakhir, praktik sehat ini juga mencakup pengecekan persediaan. Gudang dan bagian akuntansi harus sama-sama mencocokkan antara barang fisik yang ada dengan catatan di kartu persediaan. Ini disebut dengan inventory tagging. Tujuannya tentu saja untuk memastikan barang tidak hilang dan nilainya tetap akurat dalam laporan keuangan. Intinya, praktik yang sehat dalam akuntansi biaya seperti menjaga rumah tetap rapi, semua punya tempatnya, semua bisa dipertanggungjawabkan dan semua diperiksa secara berkala agar tidak terjadi kesalahan.
Nah, materi selanjutnya adalah terkait catatan akuntansi yang digunakan. Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem akuntansi biaya ada 5. Yang pertama adalah jurnal pemakaian bahan baku. Nah, jurnal ini itu merupakan jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat harga pokok bahan baku yang digunakan dalam produksi. Kemudian ada register bukti kas keluar. Nah, dalam sistem akuntansi biaya, register bukti kas keluar digunakan untuk mencatat biaya overhead pabrik, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran yang berupa pengeluaran kas. Kemudian ada jurnal umum. Nah, dalam sistem akuntansi biaya, jurnal umum digunakan untuk mencatat transaksi pembayaran gaji dan upah, penyusutan aset tetap, amortisasi aset tak berwujud, dan terpakainya uang muka biaya. Kemudian kartu harga pokok produksi. Nah, harga pokok produksi ini adalah catatan yang merupakan buku pembantu yang merinci biaya produksi. Bisa berupa biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik yang dikeluarkan untuk pesanan tertentu. Kemudian untuk kartu biaya adalah catatan yang merupakan buku pembantu yang merinci beban overhead pabrik, beban administrasi dan umum, serta beban pemasaran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai prosedur utama dalam perusahaan manufaktur. Yang pertama, ada order produksi, yaitu pengajuan permintaan produksi atas dasar kebutuhan. Yang kedua, permintaan dan pengeluaran barang gudang, yaitu pengembalian bahan dari gudang untuk proses produksi. Lalu yang ketiga, ada pengembalian barang gudang, yaitu pengembalian bahan sisa produksi ke gudang disertai bukti pengembalian. Lalu yang keempat, pencatatan jam kerja dan biaya tenaga kerja langsung, yaitu mencatat tenaga kerja yang digunakan untuk produksi tertentu. Lalu yang kelima, ada produk selesai dan pembebanan biaya overhead pabrik, yaitu menghitung biaya overhead berdasarkan tarif awal dan memindahkan produk jadi ke gudang. Lalu yang keenam, pencatatan biaya overhead sesungguhnya, administrasi, dan pemasaran, yaitu mencatat semua biaya tidak langsung aktual seperti administrasi dan pemasaran. Selanjutnya penjelasan singkat beberapa prosedur. Prosedur pengembalian barang gudang, yaitu mengurangi beban bahan baku dan menambah persediaan. Penting untuk akurasi laporan persediaan. Selanjutnya, prosedur pencatatan beban tenaga kerja langsung. Penting untuk mengetahui biaya tenaga kerja aktual dalam proses produksi. Lalu, prosedur pembebanan biaya overhead, yaitu mengalokasikan biaya overhead ke produk berdasarkan tarif yang telah ditentukan. Lalu yang terakhir, prosedur biaya overhead sesungguhnya dan beban lainnya. Tujuannya untuk menjamin laporan keuangan mencerminkan biaya nyata yang dikeluarkan oleh perusahaan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai unsur pengendalian internal. Terdapat 3 unsur penting yang harus ada dalam sistem akuntansi biaya. Yang pertama, organisasi. Fungsi pencatatan biaya harus terpisah dari fungsi produksi. Fungsi pencatat biaya harus terpisah dari fungsi anggaran. Sedangkan fungsi gudang harus terpisah dari produksi dan akuntansi. Yang kedua, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Surat order produksi, permintaan barang, dan bukti pengeluaran harus diotorisasi oleh kepala fungsi terkait. Lalu, bukti kas keluar diotorisasi oleh kepala akuntansi keuangan. Selanjutnya, daftar kebutuhan bahan dan kegiatan produksi dibuat oleh bagian perencanaan dan disetujui kepala produksi. Lalu, kartu jam kerja diotorisasi oleh kepala produksi. Yang ketiga, tata cara praktik yang sehat. Yang pertama, semua dokumen bernomor urut dan dipertanggungjawabkan. Yang kedua, rekonsiliasi kartu biaya dengan buku besar dilakukan secara berkala. Lalu, perhitungan fisik persediaan dilakukan dan disesuaikan dengan catatan.
Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai penjelasan unsur pengendalian internal organisasi. Sebelumnya sudah disebutkan mengenai unsur pengendalian internalnya. Di sini saya akan menjelaskan lebih rincinya lagi. Nah, di sini terdapat 4 penjelasan. Yang pertama yaitu dari fungsi pencatatan biaya harus terpisah dari fungsi produksi. Nah, apa artinya eh, unsur tersebut? Kegiatan fungsi produksi pada dasarnya terdiri dari pemakaian berbagai sumber ekonomi, seperti bahan baku, bahan penolong, tenaga kerja, gedung, mesin, dan peralatan, untuk menghasilkan produk yang merupakan sumber ekonomi lain. Konsumsi berbagai sumber ekonomi tersebut perlu diawasi dengan penyelenggaraan catatan akuntansi. Pencatatan konsumsi sumber ekonomi yang dilakukan oleh fungsi produksi harus dilaksanakan oleh fungsi akuntansi agar data yang dicatat dapat dijamin ketelitiannya dan kendalanya. Jika konsumsi sumber ekonomi dilakukan dan sekaligus dicatat oleh fungsi produksi, resiko yang terjadi adalah kemungkinan terjadinya manipulasi catatan akuntansi oleh fungsi produksi untuk menutupi pemborosan yang terjadi dalam mengonsumsi sumber ekonomi tersebut. Kemudian yang kedua yaitu fungsi pencatatan biaya harus terpisah dari fungsi yang menganggarkan biaya. Nah, anggaran biaya merupakan tolak ukur yang digunakan untuk mengendalikan biaya, agar data realisasi anggaran biaya dapat digunakan untuk mengendalikan pelaksanaan anggaran. Perlu diselenggarakan catatan akuntansi untuk mencatat realisasi anggaran biaya. Fungsi yang melaksanakan pencatatan realisasi anggaran biaya ini harus terpisah dari fungsi yang menganggarkan biaya agar informasi yang dihasilkan dari kegiatan pencatatan tersebut dapat diandalkan sebagai alat pengendali pelaksanaan anggaran biaya. Kemudian yang ketiga yaitu fungsi gudang harus terpisah dari fungsi produksi. Nah, dalam perusahaan manufaktur, fungsi produksi bertanggung jawab untuk memproses bahan baku menjadi produk jadi dengan menggunakan mesin dan peralatan yang ada. Untuk itu, fungsi produksi memerlukan bahan baku dan bahan penolong sebagai masukannya serta memerlukan suku cadang untuk menjaga agar mesin dan peralatan tetap berfungsi. Nah, kemudian kebutuhan bahan baku, bahan penolong, dan suku cadang tersebut bersifat rutin dan biasanya dalam jumlah yang besar sehingga membuat perusahaan manufaktur menyelenggarakan persediaan bahan baku, bahan penolong, dan suku cadang bagi pemenuhan kebutuhan proses produksinya untuk jangka waktu tertentu. Kemudian, eh, Kemudian pemisahan fungsi gudang dari fungsi produksi tersebut akan menjamin kelancaran proses produksi, keamanan persediaan, ketelitian, dan keandalan data akuntansi yang dihasilkan. Selanjutnya, bahkan alir sistem pengawasan produksi dan sistem akuntansi biaya terdiri dari 8 prosedur utama. Yang pertama, prosedur order produksi. Yang kedua, prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang. Yang ketiga, prosedur pembelian barang gudang. Yang keempat, prosedur pencatatan jam kerja dan biaya tenaga kerja langsung. Yang kelima, prosedur penyelesaian produksi dan pembebanan biaya overhead pabrik. Yang keenam, prosedur pencatatan biaya overhead dari pengeluaran kas dan penggunaan bukti kas keluar. Yang ketujuh, prosedur pencatatan overhead dari pengeluaran kas dan penggunaan jurnal umum. Yang kedelapan, prosedur pencatatan overhead dari penyusutan, amortisasi, dan alokasi biaya di muka. Bahkan alir dokumen prosedur order produksi digunakan untuk mengoordinasikan kegiatan produksi berdasarkan pesanan pelanggan, bertujuan memenuhi permintaan produk dalam waktu tertentu. Bahkan alir dokumen produksi permintaan dan pengeluaran barang gudang digunakan dalam manajemen persediaan bahan baku. Prosedur ini mencakup permintaan dan pengeluaran barang dari gudang. Berlaku untuk bahan baku, bahan penolong, suku cadang, dan lain-lain. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Yang pertama,
Surat order produksi, bukti permintaan dan pengeluaran barang diotorisasikan oleh kepala fungsi produksi. Yang kedua, bukti kas keluar diotorisasikan oleh fungsi akuntansi keuangan. Yang ketiga, daftar kebutuhan bahan dan daftar kegiatan produksi dibuat oleh fungsi perencanaan dan pengawasan produksi, namun tetap diotorisasikan oleh kepala fungsi produksi. Yang keempat, kartu jam kerja diotorisasikan oleh fungsi produksi yang bersangkutan. Selanjutnya, bagan alir sistem pengawasan produksi dan sistem akuntansi biaya. Prosedur yang digambarkan pada bagan alir sistem ini yaitu: yang pertama, order produksi; kedua, permintaan dan pengeluaran barang gudang; yang ketiga, pengembalian barang gudang; yang keempat, pencatatan jam kerja dan biaya tenaga kerja; yang kelima, produk selesai dan pencatatan pembebanan BOP; yang keenam, pencatatan BOP sesungguhnya, beban administrasi, dan beban lainnya yang berasal dari pengeluaran kas dan menggunakan register bukti kas keluar dan jurnal umum. Yang ketujuh, pencatatan BOP sesungguhnya, beban administrasi, dan beban lainnya yang berasal dari pengeluaran kas dan menggunakan register kas keluar. Yang kedelapan, pencatatan BOP yang sesungguhnya, beban administrasi, dan beban lainnya yang berasal dari penyusutan, amortisasi, deflasi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, saya akan membahas bagan alir dokumen prosedur order produksi. Yang pertama, ada bagian order penjualan. Bagian order penjualan menerima pesanan dari pembeli. Kemudian, bagian order penjualan menambahkan informasi penting ke dalam pesanan tersebut seperti jenis dan spesifikasi produk, serta jumlah unit yang dipesan, dan tanggal pengiriman yang diminta. Selanjutnya, setelah semua informasi dilengkapi, maka dokumen tersebut menjadi order dari pembeli yang telah dilengkapi informasi. Dokumen pesanan ini kemudian dikirimkan ke bagian perencanaan dan pengawasan produksi untuk diproses lebih lanjut. Lalu, daftar kegiatan produksi, yaitu berisi urutan tahapan kegiatan produksi yang harus dilakukan. Lalu yang keempat, seluruh dokumen tersebut disusun dalam 4 rangkap, lalu dikirimkan kepada 3 rangkap dikirim ke bagian produksi, 1 rangkap dikirim ke bagian kartu biaya sebagai dasar untuk pencatatan dan pengendalian biaya produksi. Lalu yang ketiga, ada bagian produksi. Bagian produksi menerima 3 rangkap surat perintah produksi, daftar kebutuhan bahan produksi, dan juga daftar kegiatan produksi. Yang kedua, melaksanakan proses produksi sesuai dengan isi dari surat perintah produksi, termasuk mengikuti petunjuk bahan baku dari daftar kebutuhan bahan produksi dan urutan proses dari daftar kegiatan produksi. Lalu, selama produksi berlangsung, bagian produksi berkoordinasi dengan prosedur lainnya seperti prosedur permintaan dan pengeluaran barang dari gudang, serta prosedur pencatatan jam kerja tenaga kerja langsung. Selanjutnya, produksi dilaksanakan hingga proses selesai. Lalu, produk akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya seperti pemeriksaan kualitas, pengemasan, dan pengiriman. Selain itu, ada bagian kartu biaya, yang langkah-langkahnya adalah menerima 1 rangkap dari surat perintah produksi, daftar kebutuhan bahan produksi, dan daftar kegiatan produksi. Lalu yang kedua, dokumen ini digunakan sebagai dasar untuk pencatatan biaya produksi, kontrol dan alokasi biaya pada masing-masing pesanan produksi. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai bagan alir dokumen, prosedur permintaan, dan pengeluaran barang gudang. Yang pertama ada bagian produksi. Bagian produksi membuat bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang atau BPPBG. Selanjutnya,
mengirim bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang ke bagian gudang. Yang kedua ada bagian gudang. Bagian gudang menerima bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang atau BPPBG, kemudian menyerahkan barang kepada bagian produksi, serta mengisi kuantitas barang yang diserahkan ke dalam bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang. Selanjutnya, mengirimkan salinan bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang kepada bagian kartu gudang, bagian kartu persediaan, serta bagian kartu harga pokok produk. Selanjutnya ada bagian kartu persediaan. Bagian kartu persediaan menerima bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang. Kemudian mengisi harga pokok pada bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang. Kemudian mengisi harga pokok pada bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang. Selanjutnya mengisi kartu persediaan. Selanjutnya ada bagian kartu biaya. Bagian kartu biaya menerima bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang. Selanjutnya mengisi kartu harga pokok produk. Lalu ada bagian jurnal. Bagian jurnal menerima bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang yang kemudian menyusun jurnal pemakaian bahan baku. Setelah seluruh dokumen diterima dan diverifikasi oleh bagian jurnal, maka jurnal yang dibuat adalah barang dalam proses pada posisi debit serta persediaan bahan baku pada posisi kredit. Nah, materi selanjutnya adalah bagian alih dokumen prosedur pengembalian barang gudang. Nah, ada kalanya bahan baku yang diminta oleh fungsi produksi ini tidak habis dikonsumsi semua. Jika terjadi kelebihan bahan baku yang diminta oleh fungsi produksi, maka bahan baku tersebut harus dikembalikan ke fungsi gudang. Nah, di sini ada jurnal pengembalian bahan baku dari proses produksi ke bagian gudang. Jurnalnya adalah persediaan bahan baku di debit, kreditnya barang dalam proses. Kenapa? Karena ketika persediaan bahan baku ini keluar dari gudang, jurnalnya kan barang dalam proses di debit, kemudian kreditnya ini persediaan bahan baku ya, sesuai dengan nominal barang yang keluar. Nah, apabila bahan baku ini dikembalikan dalam keadaan utuh, maka persediaan bahan baku ini kan bertambah ya. Nah, sedangkan barang dalam prosesnya ini berkurang karena kan memang dia tujuannya keluar dari gudang ini kan untuk diproses, sedangkan ini tidak jadi diproses gitu. Bisa jadi prosesnya itu masih nanti-nanti gitu, maka tetap harus di kredit untuk barang dalam proses dan di debit untuk persediaan bahan baku supaya ini mencerminkan nilai sebenarnya dari persediaan bahan baku yang ada di gudang serta barang yang ada dalam tahap pemrosesan seperti itu. Nah, selanjutnya di sebelahnya ini ada flowchart terkait prosedur pengembalian barang gudang. Nah, untuk yang pertama ini dimulai dari bagian produksi. Nah, ketika terdapat barang yang akan dikembalikan, bagian ini akan membuat dokumen yang disebut BPBG atau bukti pengembalian barang gudang dalam 3 rangkap. Nah, BPBG tersebut kemudian dikirim bersama barang yang dikembalikan ke bagian gudang. Setelah menerima barangnya, barang yang dikembalikan oleh fungsi produksi ini, bagian gudang ini akan menandatangani lembar pertama BPBG sebagai tanda terima, kemudian menyimpan lembar kedua sebagai arsip di kartu gudang dan mengirimkan lembar pertama ke bagian kartu persediaan untuk proses selanjutnya. Nah, di bagian kartu persediaan, petugas ini akan mengisi harga pokok barang yang dikembalikan pada BPBG, kemudian mencatat informasi tersebut ke dalam kartu persediaan serta meneruskan lembar pertama BPBG ke bagian kartu biaya. Nah, selanjutnya untuk di bagian kartu biaya ini akan menggunakan si BPBG yang dari bagian kartu persediaan ini untuk mencatat informasi pengembalian ke dalam kartu harga pokok produk serta mengirimkan dokumen tersebut ke bagian jurnal untuk dijurnal. Nah, untuk jurnalnya ini yang tadi yang itu.
Nah, untuk materi selanjutnya di sini ada bagian alir dokumen, prosedur pencatatan jam kerja dan tenaga kerja langsung. Pertama-tama kita akan membahas terlebih dahulu untuk flowchartnya. Jadi di sini dimulai dari pencatatan jam kerja karyawan. Nah, jadi setiap karyawan ini punya yang namanya kartu jam kerja yang berisi data kehadiran, jumlah jam kerja, kemudian hari kerja dan potongan kalau ada gitu. Nah, berdasarkan data-data ini dihitung upah masing-masing karyawan. Nah, hasilnya ini dicatat ke dalam daftar upah dan rekap daftar upah atau RDU. Nah, setelah daftar upah dan rekapnya selesai, bagian terkait akan membuat yang namanya bukti kas keluar BKK sebanyak 3 rangkap dan daftar upah atau DU juga ada 3 rangkap. Nah, kemudian semua dokumen ini akan dikirim ke bagian kas untuk proses pembayaran. Kemudian setelah pembayaran dilakukan, proses dilanjutkan ke bagian akuntansi untuk pencatatannya gitu. Pencatatannya ini berdasarkan RDU dan PKK. Nah, ini kemudian dibuatlah sama akuntansi yang namanya bukti memorial. Bukti memorial ini tuh dokumen akuntansi yang digunakan untuk mencatat transaksi non-kas. Nah, kemudian bukti memorial ini dicatat ke dalam jurnal umum serta diserahkan ke kartu harga pokok produk untuk memperhitungkan biaya tenaga kerja langsung ke produk yang diproses. Gitu. Di sini dokumen-dokumen yang digunakan dalam flowchart ini itu ada kartu jam kerja, yaitu untuk mencatat jam kerja tiap karyawan, kemudian ada daftar upah. Nah, ini untuk daftar upah karyawan per periode gitu. Kemudian ada rekap daftar upah, jadi kayak rekapan keseluruhan daftar upah dari karyawan-karyawan ini. Kemudian ada PKK, bukti kas keluar, jadi ini kayak dokumen untuk bukti pembayaran upahnya. Kemudian ada bukti memorial, ini untuk pencatatan di akuntansi, dan kartu harga pokok produk. Nah, ini tuh untuk memperhitungkan biaya produk yang terkait sama tenaga kerja langsung gitu. Di sini tugasnya kayak gitu. Nah, selanjutnya kita akan melihat dari jurnalnya gitu. Tadi kan sudah saya jelaskan bahwa di bagian akuntansi ini dicatat jurnalnya ya. Nah, jurnalnya itu dari pencatatan jam kerja dan tenaga kerja langsung ini ada yang pertama debitnya itu barang dalam proses, kemudian BOP sesungguhnya. Barang dalam proses ini untuk tenaga kerja langsung, kemudian BOP sesungguhnya ini untuk tenaga kerja tidak langsung, kemudian beban administrasi dan umum ini untuk karyawan bagian administrasi dan umum, serta beban pemasaran ini untuk karyawan pemasaran, dan kreditnya adalah gaji dan upah gitu. Selanjutnya bagan alir dokumen prosedur, produk selesai dan pencatatan pembebanan BOP. Pada gambar di samping menunjukkan alur informasi dan dokumen yang digunakan dalam proses penentuan pencatatan harga pokok produk selesai. Dengan setiap bagian memiliki peran sebagai berikut. Yang pertama bagian produksi, yaitu melaporkan produk yang telah selesai dikerjakan. Yang kedua, bagian gudang, dengan mencatat masuknya produk jadi ke dalam stok. Yang ketiga, bagian kartu biaya, dengan menghitung dan mengadministrasikan biaya-biaya yang dibebankan, terutama overhead atau BOP. Yang keempat, bagian jurnal, dengan mencatat semua transaksi biaya dan perpindahan produk ke dalam sistem akuntansi formal melalui jurnal umum. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai prosedur pencatatan biaya overhead pabrik, beban administrasi, dan beban pemasaran. Sebelumnya saya akan menjelaskan biaya overhead pabrik, beban administrasi, dan umum, serta beban pemasaran adalah biaya tidak langsung. Maka karena sifatnya tidak langsung, perusahaan menggunakan prosedur khusus berdasarkan sumber biaya, baik dari pemakaian barang gudang maupun dari pengeluaran kas langsung. Nah, sumber biayanya ini didapat dari mana sih? Biaya yang berasal yaitu dari biaya yang berasal dari pemakaian barang gudang. Nah, biaya-biaya seperti pemakaian suku cadang, minyak pelumas, atau pelengkapan kerja dicatat berdasarkan dokumen bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang atau BPPGG. Dokumen ini digunakan untuk mencatat barang-barang yang diambil dari gudang dan dipakai untuk keperluan produksi atau operasional kantor. Kemudian untuk jurnalnya, contoh jurnalnya yaitu biaya overhead pabrik
pada persediaan suku cadang atau minyak pelumas dengan nominal tertentu. Kemudian jika barang dipakai untuk keperluan administrasi atau pemasaran, jurnalnya berbeda, yaitu dengan jurnal beban administrasi dan umum pada persediaan perlengkapan kantor. Nah, yang kedua yaitu sumber biayanya didapat dari biaya yang berasal dari pengeluaran kas. Biaya seperti gaji karyawan tidak langsung, pembayaran listrik, air, sewa, dan lain-lain dibayarkan secara langsung menggunakan kas dan dicatat melalui register kas keluar dan jurnal umum. Ada 2 metode pencatatan tergantung jenis biaya. Untuk pengeluaran umum atau non-upah, yaitu jurnalnya biaya overhead pabrik pada kas atau bank. Kemudian jika untuk gaji tidak langsung dengan akun antara karena upah dibayar tidak langsung ke biaya, maka digunakan akun gaji dan upah terlebih dahulu. Jadi jurnalnya seperti ini, biaya overhead pabrik pada gaji dan upah, kemudian gaji dan upah pada kas. Dari tujuan sistem ini, apa sih tujuan dari sistem ini? Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai flowchart-nya dulu. Nah, di sini sudah saya paparkan di layar, yaitu dimulai dari pengisian BPPGG oleh unit kerja. Kemudian selanjutnya yaitu dokumen BPPGG dikirim ke bagian gudang, untuk barang diserahkan dan dicatat di kartu persediaan. Kemudian dokumen tersebut diteruskan ke bagian biaya untuk dicatat dalam kartu biaya. Kemudian bagian jurnal mencatat biaya sesuai klasifikasi overhead pabrik, administrasi, atau pemasaran masuk ke jurnal umum untuk buku. Untuk dicatat di dalam buku besar. Nah, kemudian dari sistem tersebut pasti memiliki tujuan. Apa sih tujuannya? Yaitu akurasi pencatatan untuk memisahkan sumber biaya dan memastikan tidak ada yang terlewat atau tercatat ganda. Kemudian untuk pengendalian internalnya, setiap transaksi disertai dokumen sehingga mudah diaudit. Kemudian yang selanjutnya yaitu klasifikasi biaya, apa gunanya? Biaya dicatat sesuai penggunaannya, apakah untuk produksi atau overhead, kantor atau administrasi, atau promosi pemasaran, jadi disesuaikan sesuai penggunaannya, tidak ada yang terlewat, seperti itu. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, serta beban pemasaran yang berasal dari pengeluaran kas, dan menggunakan register bukti kas keluar. Pertama-tama, mari kita pahami dulu mengapa prosedur ini penting. Jadi, setiap perusahaan pasti mengeluarkan biaya untuk hal-hal yang tidak langsung berkaitan dengan produksi, seperti listrik, telepon, gaji staf admin, sampai biaya iklan. Nah, biaya-biaya inilah yang disebut dengan biaya overhead, administrasi, dan pemasaran. Jika pengeluarannya dibayar tunai, maka kita harus mencatat dengan rapi melalui dokumen yang namanya bukti kas keluar atau BKK. Dari BKK inilah semua pencatatan biaya dimulai. Di gambar 12.19 bisa kita lihat prosesnya dimulai dari bagian utang. Mereka menerima dokumen pendukung, misalnya faktur, lalu membuat BKK. Setelah itu BKK dicatat ke dalam register bukti kas keluar. Ini semacam buku induk yang mencatat semua pengeluaran kas. Dari BKK inilah dikirim ke dua bagian. Yang pertama bagian jurnal untuk dibuat jurnal umum, dan bagian kartu biaya untuk diklasifikasikan sesuai jenis biayanya. Nah, jurnal umum ini nantinya secara berkala akan diposting ke dalam buku besar. Dari situ perusahaan bisa tahu mengenai total pengeluaran untuk masing-masing akun biaya. Jika di gambar 12.20 urutannya tidak sama. Fokus utamanya justru di bagian kartu biaya. Jadi setelah BKK dibuat dan dicatat di register, langsung dikirim ke bagian kartu biaya untuk diklasifikasikan terlebih dahulu.
Baru setelah itu datanya masuk ke bagian jurnal dan diposting ke dalam buku besar. Jadi bisa dibilang gambar pertama fokus ke jurnal dulu, sedangkan gambar kedua fokus ke pengalokasian biaya terlebih dahulu. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi, dan beban pemasaran yang tidak melibatkan kas secara langsung, alias biaya non-kas. Nah, biaya apa sih yang dimaksud? Ini termasuk penyusutan aset tetap, amortisasi aset tidak berwujud, depresi sumber daya alam, dan terpakainya uang muka biaya, seperti asuransi yang kita bayarkan di awal namun manfaatnya bertahap. Meskipun tidak ada uang yang keluar saat ini juga, biaya-biaya ini tetap harus dicatat karena memang sudah digunakan atau dikonsumsi dalam proses operasionalnya. Inilah yang disebut pencatatan dengan basis akrual. Lalu, bagaimana sih pencatatannya? Dapat dilihat di gambar 12.21, proses ini dimulai dari bagian kartu biaya yang membuat dokumen bernama bukti memorial. Dokumen ini bukan berupa uang, namun sebagai tanda bahwa ada pemakaian biaya yang harus dicatat. Setelah dibuat, bukti memorial dicatat ke dalam kartu biaya untuk mengelompokkan apakah biaya ini termasuk overhead, administrasi, atau pemasaran. Setelah itu, dokumen memorial diserahkan ke bagian jurnal untuk dibuatkan jurnal umum. Nah, di jurnal ini kita akan melihat pencatatannya seperti biaya overhead pabrik sesungguhnya di sisi debit, beban administrasi dan umum di sisi debit, dan beban pemasaran di sisi debit. Dan di sisi kredit kita akan mengurangi, yang pertama ada akumulasi penyusutan, yang kedua ada aset tak berwujud, dan yang ketiga ada asuransi dibayar di muka. Proses ini kemudian secara periodik diposting ke dalam buku besar supaya masuk ke dalam laporan keuangan perusahaan. Baik, sekian penjabaran materi dari kelompok kami terkait bab 12. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Terima kasih telah menyaksikan sampai akhir dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!